Makasih ya udah bela-belain bolos kerja demi aku. Kamu tuh emang selalu bisa bikin aku nyaman. Makin sayang deh. Aku juga bingung, kenapa bisa sayang ini sama kamu? Aku lagi mengandung anak kamu, tapi di belakang istrimu sendiri, kamu kayak gini, Mas. Pantas aja masakan aku ditolak. Oh, ternyata kamu udah dapat masakan yang lebih enak dari wanita ini. Kamu mau makan apa sayang? Apa ya, Mas? Pecel ayam, sate, atau... kan kemarin kita udah makan yang itu. Ih, nggak tahu, Mas. Aku bingung. Kamu ini disuruh pilih doang, masih suka bingung. Ya udah, terserah Mas Bima aja mau makan di mana. Kita makan bakso aja ya. Tapi aku nggak mau bakso. Ya terus kamu maunya makan apa sayang? Sana kamu pilih-pilih dulu. Mas, aku bosen sama makanan di sini. Gimana kalau aku masak aja di rumah, Mas? Kamu yakin? Kalau kamu masak nanti kamu capek loh. Gak apa-apa, Mas. Tapi kamu masih bisa nahan lapar kan? Kalau masak kan lama. Gak perlu khawatir, persediaan makanan di perut aku masih banyak. Bercanda mulu. Ya udah yuk kita pulang. Aduh, garamnya kebanyakan lagi. Wangi sekali masakan istri aku. Lagi masak apa sayang? Sayur asem, tapi kayaknya nggak bakal seenak yang biasanya kita beli. Rasanya asin. Hei, nggak apa-apa, namanya juga kan belajar masak. Selagi gak bikin sakit perut, tetap aku makan kok. Kamu selalu ngomong gitu, bosan aku dengernya, Mas. Ternyata malu juga ya, Mas, nggak bisa masak. Kita nikah udah lama, tapi masakan aku nggak pernah enak. Wajar dong sayang, kamu kan bukan ibu rumah tangga. Keseharian kamu kan bekerja, bantu aku cari uang untuk tabungan anak kita nanti. Udah lanjut, nanti gosong masakannya. Iya. Keasikan ngobrol gara-gara kamu nih. Maaf deh, ya udah aku nunggu di meja makan ya. Wah, kayaknya ada tetangga baru nih. Repot juga ya pindahan, tapi harus sendirian kayak gini. Nasib jadi janda. Duh, kenapa kopernya gak bisa ditarik? Aduh. Kayaknya dia butuh bantuan deh. Mas, keluar dulu sini, Mas. Ada apa sayang? Kenapa teriak-teriak? Itu ada tetangga baru pindahan. Dia kesusahan angkat barangnya. Tolongin, Mas, kasihan. Kayaknya dia sendirian gak ada yang bantu. Biar saya bantu ya bu. Makasih banyak ya. Halo, saya Lestari. Nanti tinggal di sini ya? Kebetulan kita tetanggaan. Rumah saya di sana. Salam kenal, Mbak. Saya Ratna. Senang sekali hari pertama pindah ke sini udah punya tetangga yang baik. Barangnya sudah saya pindahkan semua ya. Kalau nanti butuh bantuan, tinggal datang aja ya ke rumah kita. Betul, jangan sungkan ya. Oh iya, kenalin dulu. Ini suami saya, Mas Bima. Salam kenal, saya Ratna. Duh, ganteng juga nih cowok. Kalau begitu kita permisi dulu ya. Mari. Aduh, kenapa mual gini ya? Sayang, kamu kenapa? Masuk angin? Gak tahu, Mas, dari tadi siang tiba-tiba gak enak perut. Sekarang malah mual-mual gini. Ayo kita periksa ke dokter ya. Wah, istriku bangun pagi sekali. Lagi masak apa? Pengen nyoba masak ayam rica-rica, Mas. Tapi kalau nggak enak jangan diketawain ya. Iya, enggak. Tapi aku mau pamerin ke tetangga. Terus aku bilang ke mereka semua, kalau masakan istri aku itu paling enak. Biar aku yang buka pintunya. Kamu lanjut masak aja. Pagi Mas Bima. Wah, kebetulan Mas Bima belum berangkat kerja ya. Ini saya bawain oper untuk Mas Bima. Oh, Bu Ratna. Aduh, nggak usah repot-repot, Bu. Nggak apa-apa ih. Ini sebagai bentuk rasa terima kasih saya ke Mas Bima dan Mbak Lestari karena waktu itu sudah membantu saya. Kebetulan saya juga senang masak, jadi nggak ada salahnya kan berbagi.
Wah, dari aromanya sih enak banget. Makasih banyak ya Bu Ratna. Sama-sama. Kok kayak bau gosong ya? Bu Lestari lagi masak apa Mas Bima? Iya, dan sepertinya istri saya masaknya kegosongan. Maklum lah, soalnya baru belajar masak. Oh, jadi istrinya nggak bisa masak. Kesempatan nih buat aku cari perhatian. Karena dari awal ketemu Mas Bima ini, auranya memang bikin aku jatuh hati. Saya bisa bantu padahal loh, semua masakan saya itu enak-enak. Gimana kalau saya bantu Mbak Lestari masak, biar masakannya jadi enak? Wah, ternyata Bu Ratna ini baik sekali ya. Sampai-sampai mau bantu istri saya masak. Boleh Bu, tapi di lain waktu aja ya. Karena sepertinya masakannya udah hampir selesai tuh. Kalau begitu saya masuk dulu ya, karena harus siap-siap bekerja. Sayang, tadi Bu Ratna nitip ini. Katanya dia masak rendang kebanyakan, jadi kita dikasih. Bukannya tadi pagi udah ngasih opor ya? Kok sekarang ngasih lagi? Iya, tapi baik banget kan Bu Ratna. Kita jadi nggak perlu makan di luar. Ayo sayang, kita cobain. Kayaknya enak banget deh. Rendang kan kesukaan aku banget. Iya mas. Oh iya, tadi pagi waktu dia ngasih opor, dia juga nawarin kalau dia mau bantuin kamu masak loh. Soalnya aku cerita kalau kamu nggak bisa masak. Kok kamu ceritain sih mas? Aku malu dong sama Bu Ratna. Jadi ketahuan kan aku nggak jago masak. Gak usah malu sayang, kamu kan jadi bisa belajar masak. Ini juga buat kebaikan kamu, supaya kita nggak makan di luar terus. Kamu lupa ya, kita kan harus makan makanan yang sehat buat anak kita. Jadi kapan-kapan kita undang Bu Ratna ya, buat masak bareng sama kamu. Mas Bima mana sih? Kok belum pulang juga? Pegal nih kaki berdiri terus. Tapi nggak apa-apa deh, demi sang pujaan hati, aku rela menunggu sampai kapanpun. Bahkan sampai Lestari bisa aku singkirkan. Nah, itu dia Mas Bima. Selamat sore Mas Bima. Saya baru masak sop buntut nih. Mas Bima mau kan? Cuacanya juga cocok buat dimakan sore-sore begini. Sop buntut, kesukaan saya banget Bu. Udah lama banget nih saya nggak makan sop buntut. Kebetulan perut juga udah bunyi-bunyi sih. Ya udah, ayo ke rumah saya, kita makan sama-sama. Tapi gimana sama Lestari Bu? Gampang itu mah, nanti kamu bawain juga buat istri kamu itu Mas. Cobain ya Mas, ini resep dari ibu aku, dijamin rasanya seger, gurih dan mantep deh pokoknya. Oh iya, dari aku masih gadis, aku tuh udah belajar masak, makanya aku jadi jago masak sampai sekarang. Enak banget. Saya udah jarang banget makan sop buntut kayak gini karena istri saya Lestari nggak bisa masaknya. Kalau boleh tahu kenapa Bu Ratna tinggal sendirian Bu? Keluarganya kemana? Aku ini janda Mas, suamiku meninggal karena kecelakaan 4 tahun lalu. Dan aku memilih sendiri sampai sekarang karena belum bisa ngelupain dia. Biasanya dia yang selalu semangat menghabiskan masakan aku tiap harinya Mas. Ya ampun, maaf ya. Aku nggak bermaksud bikin kamu sedih. Udah ya, jangan nangis. Kamu nggak sendirian kok. Kalau butuh apa-apa, minta bantuan aku aja. Sepertinya keinginanku akan segera terwujud. Aku akan merebut Mas Bima dari Lestari. Makasih ya Mas, karena kamu aku nggak kesepian lagi. Dan masakan aku jadi kemakan, gak mubazir deh. Sering-sering ya makan di sini. Iya, aku di sini buat kamu kok. Tapi jangan sampai Lestari tahu ya. Iya, Mas, aku tambahin lagi nih biar makin kenyang. Oh iya, besok mau dimasakin apa? Boleh request loh. Kenapa perasaan aku jadi nggak karuan gini ya? Mas, kok malah ngelamun? Aku nanya loh, jawab dong. Iya, apa aja aku mah. Gak mau ngerepotin kamu. Apapun yang kamu masak, pasti aku suka. Mas, kamu makin sering ngobrol sama Bu Ratna ya? Iya, tapi ngobrol biasa aja. Kan dia tetangga kita. Lagian kita kan harus ramah. Bu Lestari juga orangnya baik kok, suka berbagi. Tapi ramahnya cuma ke kamu. Aku jarang diajak ngobrol, Mas. Kamu aja yang kurang bersosialisasi, makanya jadi prasangka buruk ke orang lain. Orang dia baik kok, dan gak ada salahnya juga kan aku ngobrol doang.
Mas, kalau mau berangkat kerja mampir dulu ke rumah aku ya. Udah aku siapin bekal buat kamu. Cat dari siapa? Kok senyum-senyum gitu? Oh enggak, ini biasa, grup kantor suka pada bercanda. Udah ya, aku berangkat kerja dulu. Ini bekalnya mas. Tadi aku masak ayam bakar sama tempe goreng. Kayaknya aku nggak bawa bekal dulu deh. Soalnya nanti ada makan siang di luar sama anak kantor. Jadi makanannya kamu yang makan aja ya. Kok Mas Bima berubah ya? Sekarang dia cuek banget sama aku. Bahkan nanya kehamilan aku aja enggak. Aku kok gak dengar suara motor Mas Bima sih pas dia pergi. Perasaan aku juga gak enak banget dari tadi. Makasih ya udah bela-belain bolos kerja demi aku. Kamu tuh emang selalu bisa bikin aku nyaman. Makin sayang deh. Aku juga bingung, kenapa bisa sesayang ini sama kamu? Aku lagi mengandung anak kamu. Tapi di belakang istrimu sendiri, kamu kayak gini mas. Pantas aja masakan aku ditolak. Oh ternyata kamu udah dapat masakan yang lebih enak dari wanita ini. Lestari, ini nggak seperti yang kamu pikir. Berhenti, aku udah lihat sendiri dan gak butuh penjelasan apapun lagi. Aku gak nyangka kamu selingkuh dari aku karena wanita janda ini. Pengkhianat kamu Bima. Aku kira aku adalah wanita beruntung yang tidak dituntut apapun oleh suaminya. Ternyata itu omong kosong. Kamu tidak menuntut apapun karena kamu sudah mendapatkannya dari wanita lain. Jahat kamu mas. Balestari, tolong dengerin dulu. Dengerin apa? Mau ngejelasin kalau lo pandai merebut suami orang? Lo sengaja kan pura-pura baik buat cari perhatian dari Bima. Nyesel waktu itu gue makan masakan dari lo. Kalau akhirnya jadi racun buat keluarga gue. Tega ya lo ngerusak rumah tangga orang. Lestari, aku minta maaf ya. Maaf, setelah apa yang kamu lakukan ini masih berani kamu minta maaf. Aku gak akan pernah lupa atas apa yang sudah kamu lakukan hari ini dengan wanita sampah itu. Kamu gak perlu cari aku dan anak dalam perut aku ini sampai kapanpun. Aku bodoh. Kenapa aku rela kehilangan orang yang aku sayang cuman karena nafsu? Lestari, maafin aku. Kamu di mana sayang? Lestari, Mas, aku bawain sup hangat nih buat kamu. Takutnya kamu belum makan. Ratna, kamu jangan ganggu aku terus. Rumah tangga aku hancur karena masalah ini. Aku cuma mau nemenin kamu. Aku tahu sekarang kamu sendiri. Aku nggak tega lihat kamu kayak gini, Bima. Justru karena itu, aku butuh sendiri dan mau menyelesaikan masalah ini. Bima, aku bisa bikin kamu bahagia. Bahkan lebih dari Lestari. Enggak, Ratna. Aku kehilangan Lestari dan anak aku karena kamu. Aku minta kamu jangan datang lagi ke sini. Aku nggak mau hidup aku hancur. Jadi, kamu nyalahin aku. Ya memang, semua ini salah kamu. Kalau saja kamu tidak cari perhatian dari aku, semua ini nggak akan terjadi. Tapi aku cinta sama kamu, Bim. Aku cuma mau kamu. Lupakan Lestari ya. Kamu hidup sama aku. Cinta yang kamu maksud itu cuma nafsu. Ingat ya Ratna, nafsu dan ego kamu itu udah ngerampas kebahagiaan yang kau punya. Aku harus mencari Lestari kemana lagi ya? Udah 1 bulan aku mencari dia, tapi nggak ada hasilnya. Aku nggak punya petunjuk sama sekali. Aku akan mencarimu. Maafkan aku Lestari. Aku titip anak kita.